Pesmol ikan paling lezat, dijamin bikin ketagihan. Yang mau tahu resepnya, yuk simak video saya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat My Daily Channel semua. Hari ini saya mau berbagi tips dan trik cara membuat pesmol ikan yang lezat dan bikin orang ketagihan. Langsung aja, yuk kita simak cara buatnya. Pertama-tama cuci ikan nila sampai bersih, lalu taburi ikan nila ini dengan garam. Lalu goreng dengan minyak panas. Saya menggunakan wajan anti lengket ya, jadi kita hanya memerlukan minyak goreng sedikit aja. Ini 1 kilo isinya 5 ya. Sebenarnya wajan ini bisa menggoreng sampai isi 1 kilo, cuman saya gorengnya 3 dulu. Nah, setelah dibalik dan agak kecoklatan, saya memasukin lagi sisa ikan yang belum digoreng ya. Saya melakukan hal ini biar menghemat waktu, menghemat gas juga ya, hehehe. Ini tips dan triknya kalian untuk menggoreng ikan anti hancur ya dan anti gagal. Kalian harus menggunakan wajan anti lengket dan juga menggorengnya jangan dibulak-balikan. Jadi tunggu aja sambil menunggu ikannya agak kering. Kita siapkan bumbu pesmolnya terlebih dahulu. Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, lengkuas, jahe, dan serai. Semua bumbu ini dikupas bersih dan potong kecil-kecil ya. Lalu kita blender. Untuk bumbu yang berbau ikan, saya lebih senang bumbunya di blender halus ya. Soalnya bumbunya bisa kita makan kalau halus. Kalau teksturnya masih agak kasar, terkadang saya kurang suka bumbu yang agak kasar kita makan. Soalnya saya orang yang suka makan kuah dan bumbunya ya. Enak banget nih teman-teman. Kalau di blender jadi makin halus bumbunya, jadi semuanya kemakan. Nah, udah semuanya kita masukkan ya dalam satu blender. Ini blender benar-benar bagus ya. Lalu kita kasih air. Udah gitu siap kita blender. Tips dan trik untuk memblender pakai blender yang seperti saya, jangan lupa tutup blendernya dipegang ya. Kalau enggak, bumbunya nanti di dalam bisa muncrat aur-auran keluar, hehehe. Nah, ini udah selesai ya, tuh lihat udah halus. Kita lihat lagi ikan ya di dapur. Sepertinya udah agak kering dan kita bisa balikan ikan ini ya. Tuh lihat. Kalau kita balikinnya udah kering seperti ini, dijamin ya, insya Allah nggak akan hancur ikannya. Kalian bisa bayangin ya, kalau kita bikin pesmol ikan atau makan ikan goreng, kalau kondisinya sudah hancur kan nggak enak dan kurang estetik gitu ya. Makanya jangan sering dibolak-balik ya. Ini wajannya bener-bener bagus ya, saya belinya di Shopee. Hehehe. Kalian harus wajib punya ya wajan anti lengket seperti ini. Sambil menunggu ikannya kering kecoklatan, saya mau siapin bumbu buat ditabur di atas ikan ya, atau bukan bumbu tabur istilahnya, bumbu pelengkap ya. Cuman nggak saya blender. Saya mau potong iris-iris cabai merah. Saya gunakan sebanyak 1 buah cabai merah. Kita iris halus-halus ya. Lalu saya juga siapin cabai rawit. Cabai rawitnya cabai rawit utuh ya, soalnya biar anak saya nggak kepedasan. Lalu saya juga mengiris-ngiris bawang daunnya 1 batang. Dan saya juga menambahkan tomat 1 buah. Kita iris halus-halus ya. Ini semua bumbunya nanti kita masukkan ke dalam pesmol. Nah, ikannya udah kering nih. Kita angkat dan tiriskan ya. Kita angkat semua ikan-ikannya ya. Kita tiriskan dulu. Saya menggunakan minyak gorengnya sedikit ya. Soalnya teflon anti lengket ini hanya butuh minyak goreng sedikit ya. Ini hal yang sangat saya sukai ya. Soalnya
jadi nggak ada jelantah minyak dari ikan nila karena kita hanya menggunakan minyak goreng sedikit. Hehehe. Soalnya kayak saya kurang suka ya kalau udah goreng ikan nila itu minyak gorengnya cuman bisa sekali pakai. Jadi saya selalu menggunakan minyak goreng yang sedikit untuk menggoreng ikan nila. Bau hanyir teman-teman. Hehehe. Teman-teman suka kayak gitu nggak? Suka nggak suka minyak goreng bekas ikan nila? Saya kurang suka ya jujur. Lalu sisa minyak goreng tadi kan sedikit ya, saya masukin bumbu yang telah kita blender tadi ya, ditumis di minyak goreng bekas menggoreng ikan ya. Jadi nggak ada sisa minyak goreng lagi kan. Kebetulan saya pakainya sedikit kan, menumis juga hanya butuh minyak gorengnya sedikit. Hehehe. Ini benar-benar simbiosis mutualisme ya teman-teman. Nah, untuk mengefektifkan juga ini bumbu sisa di blendernya, saya mau kungkurahan ya. Hehehe. Kita tumis bumbu ini sampai menyusut ya airnya, kadar airnya berkurang dan bumbu blenderannya harum dan matang ya, sempurna. Kenapa harus matang sempurna? Biar ikan pesmolnya nanti nggak cepet basi ya. Hehehe. Ini tips dan trik ya, kalau kita udah menggunakan blender kan tadi pakai air, biar airnya hilang, kita diamkan sesaat biar agak meresap dan hilang kadar airnya ya. Lalu saya juga masukkan daun salam tadi ya, daun serai juga 1 batang. Meskipun tadi udah blender pakai serai, cuman lebih abdol lagi kita pakai serai yang batangnya biar makin wangi. Kita aduk-aduk sampai bumbu ini agak mengental ya. Kita aduk-aduk terus ya, soalnya kalau nggak diaduk-aduk nanti bumbunya khawatir gosong. Ini nggak terlalu oily ya, soalnya tadi emang minyak bekas goreng ikan memang tersisa sedikit ya. Ini udah mengental ya, lalu masukin air yang tadi dikungkurahan dari blendernya ya. Nah, kita masukin airnya sewadah blender tadi aja. Lalu saya mau tambahkan penyedap 1/4 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu bubuk, dan saya juga mau masukin gula pasir ya. Gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Lalu biarkan air ini mendidih ya, kita aduk-aduk dulu sampai mendidih. Kenapa harus mendidih? Biar nanti kalau kita masukin ikan, biar nanti ikannya nggak terlalu lama direndam dalam air bumbu ya, soalnya kalau lama-lama khawatir hancur ikan pesmolnya ya. Soalnya kalau ikan pesmol itu mudah hancur ya kalau kita terlalu lama direndam dalam air bumbu. Nah, ini udah mendidih gelubuk-gelubuk ya. Saatnya kita masukkan ikan goreng tadi 1 persatu ya. Nah, ini saya mau ngasih tips dan trik lagi ya. Setelah dimasukin seperti ini, kalian juga jangan diaduk-aduk ya. Nanti ikan pesmol kalian dagingnya pada lepas ya. Kita simpan aja seperti ini sampai terendam bumbu. Cukup dibalikan 1 balikan ya. Nanti saya kasih lihat nih teman-teman nih. Nah, kayak gini ya. Siram-siramin aja tuh bumbunya tuh ke ikan-ikannya. Jangan dibalikin. Soalnya meskipun udah kering merontang seperti ini, kalian pasti bisa hancur pesmol ikannya. Soalnya adonan ikan, salah saya. Soalnya tekstur ikan tuh kalau kita sering aduk-aduk, apalagi udah kering juga, kalau kena air tuh khawatir rusak tuh, seperti saya tuh yang ini mah udah hancur ya karena terlalu lama direndam dalam air. Nah, yang ini enggak nih, alhamdulillah bagus nih. Kemudian yang lainnya juga kita balikan hati-hati tuh, alhamdulillah nggak hancur-hancur ya. Cuman kita
satu balikan aja ya teman-teman, biar pesmol ikan kalian tetap utuh dagingnya ya, masih nempel di tulangnya. Hehehe. Nah, setelah ini kita masukkan bumbu pelengkap taburan tadi ya, cabai merah, cabai rawit, tomat merah, dan bawang daun ya. Kita sebar-sebarkan biar mereka layu. Biarin aja di atas ya, nggak usah diaduk-aduk sampai bawah, cuman kita sebar-sebarin aja biar matangnya sempurna. Ini cabai rawit yang nggak kita belah dan iris tipis-tipis nggak akan mengeluarkan rasa pedas ya teman-teman. Nanti gunanya cabai rawit ini kita makan aja langsung bersama ikannya kalau kalian pengen merasakan sensasi pedasnya. Soalnya biar anak saya ikut makan, hehehe. Nih, lihat nih, kita didihkan lagi sampai airnya agak menyusut dan cabenya agak ini ya, layu. Nih, sepertinya udah layu. Saya mau matikan kompor, angkat dan sajikan. Pelan-pelan ya ngangkatnya. Agak susah. Saya mau pakai pencapit aja. Nah, ini saya pakai pencapit ya. Tuh, bagus kan? Jadi nggak hancur tuh ikannya. Nah, yang ini yang tadi agak hancur, kita terakhirkan aja ya. Tuh, yang lainnya mah nggak hancur ya, alhamdulillah. Mungkin yang tengah tadi terlalu lama direndam karena dia kan di tengah posisinya, jadi kerendam airnya banyak. Tapi nggak hancur-hancur amat ini juga ya teman-teman. Dijamin ya, pesmol ikan ini anti gagal dan kalian pasti ketagihan. Saya juga makan ikan ini sampai 1 magicom habis nasinya. Hehehe, anak-anak nambah terus. Tara, pesmol ikan nila mantul banget, siap dihidangkan. Ini bener-bener mantul ya, dijamin kalian ketagihan. Jangan lupa di-recook ya. Semoga resep saya kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena like, komen, dan subscribe kalian sangat berharga dan membuat saya semakin semangat. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di resep saya berikutnya. Wassalamualaikum.